Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subair, dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Saya akan membawakan mata kuliah dengan judul Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang landasan filosofis ilmu sosial, kemudian perbedaan antara social study dengan social science. Kemudian kurikulum IPS meliputi sejarahnya, bagaimana dinamikanya sehingga masuk dalam kurikulum di Indonesia. Selanjutnya ada manusia dan organisasi sosial, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber bahan belajar IPS. Menurut Jerolime 1967 halaman 80, beliau menjelaskan bahan dan sumber belajar dalam IPS dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, reading material atau bahan bacaan. Yang kedua adalah non-reading material atau bukan bahan bacaan. Reading material yang biasa merupakan buku teks, ensiklopedi, referensi komputer, majalah, pamflet, koran, dan clipping. Sementara non-reading material yang biasa berupa gambar, film strip, rekaman, kunjungan lapangan, dan peta. Jadi kedua sumber belajar ini sangat berbeda dalam fungsinya ataupun bentuknya. Yang satu berdasarkan pada teks, yang satu berdasarkan pada media visual. Keduanya dapat memberikan informasi yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Ketika memilih sumber belajar, yang perlu diperhatikan dan penting untuk dipikirkan oleh guru adalah tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain, alat bantu pembelajaran, materi, dan sumber yang dipilih mampu membantu guru untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini beberapa alasan pentingnya guru untuk menggunakan berbagai media pembelajaran. Pertama, tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Media yang berbeda dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda pula. Rentang kemampuan membaca anak yang dipilih secara acak untuk membentuk kelompok kelas yang lebih besar. Kemudian, setiap media memiliki kekuatan yang khas dan keterbatasan dalam menyampaikan pesan. Misalnya, kita biasa gunakan media video. Media video pada dasarnya sangat baik secara visualisasi, namun memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkoreksi informasi yang disampaikan kepada mereka. Selanjutnya, dampak pesan yang disampaikan mungkin akan lebih kuat jika lebih dari satu sistem sensorik yang terlibat dalam menerima hal itu. Oleh sebab itu, sumber belajar atau bahan belajar yang akan disampaikan tentulah harus melibatkan media sebagai stimulus agar pesan dan informasi yang disampaikan itu tercapai. Selanjutnya, berikut ini beberapa alasan pentingnya guru mengajukan berbagai media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran dan sumber pembelajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau media pembelajarannya monoton itu terus dan metode pembelajarannya juga monoton, maka informasi yang akan disampaikan tentu akan terhalang atau tidak maksimal. Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, bahan yang harus dipelajari sangat bervariasi, abstrak, dan kompleks. Oleh sebab itu, tidak boleh hanya mengandalkan pada satu sisi saja, sisi sumber belajar, tidak. Jadi harus bervariasi. Kemudian kedua, penggunaan berbagai media dapat memotivasi dan meningkatkan kualitas ketertarikan siswa pada materi. Ketiga, model pembelajaran yang menekankan pada penyelidikan memerlukan pemecahan masalah yang luas untuk mengatur pencarian informasi dan sumber. Selanjutnya, berbagai sumber yang bervariasi dapat memberikan wawasan yang berbeda pada subjek yang sama. Artinya, semakin kaya sumber belajar yang kita berikan kepada siswa, maka semakin variasi pula
pengetahuan yang mereka miliki. Tentu ini sejalan dengan kajian ilmu pengetahuan sosial yang mana berbeda dengan kajian eksat yang memiliki kebenaran yang sama dan alat ukur yang sama pula, dan berbeda dengan ilmu sosial yang sedang kita pelajari. Selanjutnya, pertama, bahan bacaan atau buku pelajaran. Fungsi buku ini seperti yang dituliskan Jerolim tahun 1967 halaman 83, yaitu pertama, exploratory reading, yang kedua, securing fact related to the study, ketiga ada map, chart, graph, or picture study, yang keempat ada summation of learning. Selanjutnya, kemudian guru mengikuti langkah-langkah penggunaannya sesuai uraian berikut ini. Bisa dilihat di layar. 1. Mengeksplorasi kemampuan membaca. Beberapa hal yang harus dilakukan guru jika buku pelajaran yang digunakan untuk tujuan pertama, membangun kesiapan materi dengan pengantar konten yang tepat melalui penggunaan gambar, peta, referensi tentang situasi saat ini. Kedua, mengidentifikasi beberapa tujuan tentang pentingnya membaca materi. Ketiga, mengantisipasi kosakata yang sulit dan mengembangkan makna kata kunci baru sebelum membaca. Keempat, memperhatikan pentingnya gambar, ilustrasi, peta, atau grafik yang tersedia dalam materi. Pada bagian ini tentu sangat penting bagi seorang guru, karena jangan sampai memberikan ilustrasi tidak tepat pada materinya. Misalnya kita membahas tentang masyarakat yang majemuk, kemudian materinya atau ilustrasinya berupa tradisi pakaian misalnya, itu sangat tidak, walaupun ada keterkaitan antara masyarakat dan budaya atau fashion, tapi sangat tidak tepat memberikan ilustrasi demikian. Kemudian selanjutnya, memiliki beberapa jenis tindak lanjut yang harus dilakukan oleh anak-anak secara individual. Artinya setiap part pembelajaran harus ada tindak lanjutnya. Selanjutnya, pilih anak-anak yang memiliki kemampuan rendah dalam membaca dan bantulah mereka. Jadi karena kecerdasan anak-anak sangat beragam, maka tidak semua anak pandai pada satu sumber belajar. Jadi kemampuan guru untuk mengidentifikasi peserta yang memiliki kemampuan rendah dan melakukan treatment khusus untuk memberikan informasi yang sepadan dengan sejawat atau teman-temannya yang lain. Kedua, mendapatkan fakta yang berkaitan dengan materi. Membantu anak-anak mengidentifikasi informasi faktual secara tepat sesuai dengan yang diinginkan. Ajari anak bagaimana menggunakan indeks, daftar isi, daftar istilah, dan daftar ilustrasi untuk membantu mereka mengembangkan kemandirian ketika mencari informasi dalam teks. Mewajibkan anak berkonsultasi dengan sumber lain untuk mengonfirmasi informasi faktual yang disajikan dalam teks. Artinya guru selalu terlibat mengkonfirmasi, membuktikan apa yang diajarkan, informasi apa yang disampaikan, dan membuktikannya di masyarakat secara faktual. Kemudian ketiga ada peta, chart, grafik, atau gambar. Buku pelajaran modern memberikan kelimpahan materi visual. Dalam studi peta misalnya, teks menyediakan dengan baik peta yang dihasilkan pada semua anak. Dalam studi grafik, anak-anak secara bersamaan dapat mengikuti buku-buku mereka disesuaikan dengan penjelasan makna yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi semakin modern, grafik, chart, atau gambar itu semakin dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, apalagi ketika sumber informasi tersebut atau sumber belajar tersebut sudah menyediakan. Jadi guru secara praktis dapat mengajarkannya. Selanjutnya, menyimpulkan pembelajaran. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, mengingat dari seluruh rangkaian sumber belajar, informasi yang disajikan di dalamnya memberikan pengetahuan yang baru kepada siswa. Kemudian tentunya kita ingin mengetahui apakah informasi itu tersampaikan dengan baik dalam bentuk eksplorasi daripada siswa itu sendiri. Tentunya bentuk eksplorasi itu berupa kesimpulan. Adapun kesimpulan pembelajaran
sebagai berikut. Membangun kesiapan dengan membahas materi yang dipelajari sebelumnya. B. Memperjelas kesulitan kosakata yang mungkin bisa ditemui peserta didik. Tentu dalam ilmu sosial selalu menghadirkan istilah-istilah ilmiah yang kemudian dipelajari oleh peserta didik. Pada bagian ini kita perlu memperjelas istilah-istilah apa saja yang dimaksud. C. Mengikuti prosedur yang sama pada pembaca, lebih lambat dan lebih cepat, seperti dijelaskan dalam membaca eksplorasi. D. Memastikan tindak lanjut rencana kegiatan yang memungkinkan anak-anak untuk menerapkan informasi yang diperoleh dalam membaca. Jadi poin D ini merupakan poin yang sangat penting, mengingat apa yang dipelajari dari sistem sosial, dari fenomena sosial, dari interaksi sosial, itu kemudian kita bisa lihat tindak lanjutnya, apakah dalam bentuk tindakan afektif yang kemudian dinilai, atau dalam tindakan nyata yang kemudian bisa diterapkan di masyarakat. Selanjutnya, E. Memfasilitasi pembahasan menyeluruh tentang ide-ide yang disajikan. Kemudian E. Memfasilitasi pembahasan menyeluruh tentang ide-ide utama yang disajikan. Jadi guru tidak hanya menyampaikan informasi atau pembelajaran dan kemudian memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan apa yang mereka pelajari, informasi apa yang mereka dapatkan. Jadi sumber belajar ilmu pengetahuan sosial memiliki sirkulasi agar sampai pada tujuan pembelajaran, dan pada akhirnya kita evaluasi apa yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada ensiklopedia. Nilai suatu ensiklopedia terletak pada kemudahan dan cara memperoleh materi faktual di banyak topik dengan cepat. Nilai utama sebuah ensiklopedia bagi siswa adalah kontribusinya dalam membangun sikap positif terhadap pemanfaatan bahan referensi. Jadi ensiklopedia ini sangat penting, mengingat jika yang diajarkan itu berada pada tahap kelas-kelas rendah atau kemampuan intelektualnya atau kemampuan mencernanya masih rendah. Kemudian referensi tambahan. Buku-buku literatur yang berguna untuk pembelajaran IPS menurut Jero Lim 1967 halaman 88 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam sebagai berikut. Pertama, akun informatif, kemudian fiksi informatif, kemudian biografi, sejarah non-fiksi, puisi, dan bahan yang diproduksi secara lokal. Bahan-bahan murah dan gratis. Bahan-bahan atau sumber-sumber baru, sumber-sumber yang bisa dijadikan sumber pembelajaran dalam IPS itu harus memuat beberapa hal. Pertama, apakah bahan tersebut merupakan bahan yang dihasilkan oleh sebuah organisasi sosial yang bertanggung jawab? Artinya tidak sembarang seorang guru bisa mengambil sumber belajar, harus memastikan kredibilitas sumber tersebut bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah kehadiran periklanan membuat materi itu tidak cocok untuk digunakan? Artinya materi tersebut bersifat nirlaba atau tidak ada unsur-unsur periklanan di dalamnya yang menggiring seorang siswa untuk bertindak tertentu terhadap produk tertentu. Kemudian, apakah materi pelajaran disajikan secara jujur dan objektif? Tentu ini harus menjadi pijakan bagi seorang guru untuk menyajikan informasi yang jujur. Oke, selanjutnya, apakah materi tersebut konsisten dengan nilai-nilai demokrasi dan ideal? Di dalam kajian ilmu sosial juga membahas tentang bagaimana keadilan-keadilan itu diperoleh berbangsa dan bernegara melalui jalan-jalan demokrasi. Selanjutnya, apakah bebas bias rasial dan gender? Tentunya adalah isu sensitif yang perlu guru lihat sebagai suatu saringan agar tidak semua informasi yang berbau rasial dan gender itu bisa masuk. Artinya sesuatu yang sifatnya menghina atau merendahkan tidak boleh masuk ke dalam sumber belajar. Kemudian, apakah materinya cocok dalam arti mudah dibaca, sesuai tingkat perkembangan anak, kualitas teknik, dan topik yang sedang dipelajari. Kemudian, apakah materinya up to date? Tentu materi yang disajikan harus sezaman dengan apa yang sedang berkembang, kecuali itu dibutuhkan dalam bentuk pembelajaran yang lain, misalnya sejarah atau dokumen-dokumen di masa lalu untuk membentuk karakter nasionalisme dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam kajian ilmu sosial. Kemudian, apakah sumber-sumber tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan?
Tentu ini sangat jelas. Apakah penggunaan sumber belajar tersebut merupakan suatu kewajiban? Untuk siapa sumber belajar tersebut disiapkan? Siapa yang diuntungkan dari penggunaannya di kelas? Artinya yang diuntungkan harus selalu siswa. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana bahan-bahan atau sumber belajar IPS itu diproduksi. Artinya sumber belajar itu harus melalui siklus yang ketat. Tidak semua sumber belajar itu diproduksi kemudian diajarkan kepada siswa. Tentu harus melalui penyaringan-penyaringan yang seperti disebutkan sebelumnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan ini mengenai sumber bahan belajar untuk kajian ilmu pengetahuan sosial. Semoga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada materi yang disampaikan kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.